Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya para mahasiswa. Bertemu kembali bersama saya Abdul Aziz Amin SPI MSc, salah satu dosen pengampu di mata kuliah pengelolaan pesisir terpadu. Pada pertemuan keempat pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan pemangku kepentingan. Hal-hal yang penting dalam kaitannya terkait pengelolaan pesisir terpadu adalah berkaitan dengan pemangku kepentingan. Berbicara masalah pemangku kepentingan secara definisi merupakan suatu pihak-pihak di mana dari dalam dan luar organisasi, bisa dari eksternal dan internal, yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap kinerja, eksistensi, dan kelangsungan sebuah organisasi. Kemudian stakeholder-nya sering dinyatakan sebagai para pihak lintas pelaku atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu isu atau suatu rencana. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan pesisir terpadu. Kemudian pemangku kepentingan sendiri terdiri dari beberapa elemen seperti pekerja, kemudian masyarakat, konsumen, pakar HAM, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan serikat buruh. Kategori stakeholder ini berdasarkan kekuatan, kemudian posisi penting dan pengaruh stakeholder terhadap suatu isu stakeholder, biasanya dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok UDA berdasarkan tahun 1995, itu mengelompokkan stakeholder menjadi stakeholder primer, kemudian stakeholder sekunder, dan stakeholder kunci. Stakeholder primer sendiri merupakan stakeholder yang memiliki kaitannya kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Biasanya mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama. Keywordnya di sini adalah sebagai penentu utama dalam sebuah proses pengambilan keputusan bersama. Masyarakat dan tokoh masyarakat contohnya. Masyarakat yang terkait dengan suatu proyek, yakni masyarakat yang diidentifikasi akan memperoleh manfaat dan yang akan terdampak. Biasanya bisa kehilangan tanah atau kemungkinan juga kehilangan mata pencarian dari suatu proyek yang sedang dilakukan. Kemudian tokoh masyarakatnya biasanya itu suatu anggota masyarakat yang oleh masyarakat ditokohkan di wilayah itu. Biasanya sekaligus dianggap sebagai dapat menjadi aspirasi masyarakat. Jadi sesuatu orang yang dijadikan tokoh di lingkungan masyarakat. Kemudian pihak manajer pabrik. Ini merupakan lembaga atau badan publik yang bertanggung jawab dalam pengambilan dan implementasi terhadap suatu keputusan. Kemudian yang kedua adalah stakeholder sekunder, di mana stakeholder pendukung sekunder adalah stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, proyek, tetapi memiliki kepedulian concern dan keperhatian sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Biasanya terdiri dari lembaga atau aparat pemerintah yang ada di dalam suatu wilayah namun tidak memiliki tanggung jawab langsung. Kemudian ada lembaga pemerintah yang terkait langsung dengan isu namun tidak juga memiliki kewenangan secara langsung dalam suatu pengambilan keputusan. Kemudian ada lembaga swadaya masyarakat atau biasanya kita sering dengar atau istilah LSM, biasanya adalah merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang yang sesuai dengan rencana. Jadi kalau kita berbicara LSM, biasanya ada beberapa LSM yang bergerak pada bidang-bidang tertentu. Nah, dalam stakeholder sekunder ini, LSM yang terlibat adalah yang bergerak sesuai dengan rencana, kemudian manfaat atau dampak yang muncul yang kaitannya memiliki concern, termasuk organisasi massa yang terkait. Nah, di mana perguruan tinggi juga merupakan termasuk dalam stakeholder sekunder, di mana contohnya kelompok akademisi memiliki pengaruh penting dalam pengambilan keputusan pemerintah. Jadi masukan, kemudian insight dan gambaran tertentu terhadap suatu rencana itu adalah merupakan peran dari perguruan tinggi. Kemudian ada pengusaha atau badan usaha yang terkait. Yang ketiga adalah stakeholder kunci, di mana stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Jadi intinya adalah ini adalah
stakeholder yang mempunyai kewenangan secara legal. Stakeholder kunci yang dimaksud ini adalah unsur eksekutifnya dari suatu eksekutifnya dan sesuai levelnya, legislatif dan instansi. Misalnya contohnya stakeholder kunci untuk suatu keputusan untuk suatu proyek level daerah kabupaten. Contohnya bisa jadi pemerintah kabupaten, kemudian DPR kabupaten, dan dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan. Ada pemerintah desa juga, pendekatannya biasanya cara mengajak dan melibatkan pemerintah desa adalah yang pertama, mensosialisasikan program secara informal atau perorangan, kemudian mengundang dan melibatkan pemerintah daerah dalam setiap kegiatan, bisa meliputi perencanaan, kemudian pelatihan, diskusi, ataupun musyawarah. Kemudian mendukung dan memberikan peran tertentu kepada kepentingan ini dalam konteks pengelolaan pesisir. Kemudian, tugas dan peran pemerintah desa yang pertama adalah bertanggung jawab kepada masyarakat tentang pelaksanaan rencana pengelolaan yang dilaksanakan. Kemudian kedua, menetapkan bersama Badan Perencanaan Daerah atau BPD untuk pengelolaan sumber daya wilayah pesisir desa dalam peraturannya mengenai pengelolaannya. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan pengawasan pelaksanaan suatu rencana pengelolaan. Kemudian yang keempat adalah membuat dan menetapkan kelompok melalui SK Kepdes. Kemudian yang kelima adalah memimpin, mengorganisasikan, dan mengundang masyarakat dalam suatu forum atau pertemuan. Kemudian yang kelima adalah menetapkan pendamping masyarakat dari desa. Biasanya ini sebagai asisten lapangan. Badan Perwakilan Desa atau BPD itu adalah susunannya adalah terdiri dari wakil-wakil rakyat di desa, di mana tugasnya yang pertama adalah mengakomodasi permasalahan yang ada di suatu desa. Kemudian yang kedua adalah membantu mengkaji dan merumuskan kebijakan dalam bentuk peraturan desa sesuai kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah mengarahkan dan memantau perkembangan pelaksanaan, kebijakan, dan rencana pengelolaan. Kelompok pengelola di sini bertugas sebagai rekomendasi pembentukan kelompok pengelola, di mana rekomendasi pembentukan kelompok pengelola ini terdiri dari yang pertama adalah sebaiknya anggotanya ini harus berasal dari masyarakat desa setempat, karena kelompok pengelola ini harus bersinggungan dengan kondisi masyarakat yang ada di sana. Kemudian yang kedua adalah mengetahui atau memiliki pemahaman tentang konsep pengelolaan pesisir terpadu yang berbasiskan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah dipilih dan disetujui oleh masyarakat desa berdasarkan kapasitas yang dimilikinya dan motivasi untuk membangun suatu desa. Yang keempat adalah perlu adanya suatu SK Kepdes yang disahkan melalui surat keputusan ini. Nah, tugas kelompok pengelola nantinya adalah yang pertama harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan kepada pemerintah desa dan BPD. Kemudian harus juga berkoordinasi kegiatan dengan instansi terkait dan masyarakat dalam musyawarah dan rapat koordinasi. Kemudian yang ketiga, harus membentuk kelompok isu dan koordinasi rutin paling tidak lebih dari 4 kali selama setahun sesuai dengan kebutuhan. Paling tidak ada koordinasi rutin yang terjalin. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pengelolaan tahunan. Yang kelima adalah merekomendasi revisi rencana pengelolaan sesuai dengan aturan yang telah disetujui oleh masyarakat setempat. Kemudian mendorong kerjasama dan koordinasi di desa untuk menetapkan usulan rencana aksi tahunan atau biasa disebut RPTD. Kemudian yang keenam adalah membuat laporan tahunan kepada dinas terkait masyarakat dan pihak yang terlibat dalam kegiatan. Ketujuh, memberikan laporan keuangan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan pemerintah desa. Kedelapan, mendorong atau melaksanakan kegiatan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan kepada masyarakat. Nah, peran dan keterlibatan KSM dan LSM biasanya adalah yang pertama, menunjang program pemerintah desa dalam pengelolaan pesisir secara otonom.
Yang kedua adalah menjadi motor penggerak pelaksanaan pengelolaan. Kemudian yang ketiga, menjadi jembatan bagi pemerintah desa dengan instansi, lembaga, pihak swasta untuk menjalin kerjasama atau mendapatkan bantuan, bisa berupa informasi, kemudian dana, material, petunjuk teknis, dan lain-lain dalam suatu konteks pengelolaan pesisir. Sebuah sebutan tokoh masyarakat melekat pada biasanya adalah ketua adat, kemudian bisa jadi pemuka agama, kiai atau seperti apa kalau konteks di daerah kita, kemudian pemimpin kelompok profesi nelayan, petani, buruh, karyawan, dan lain-lain, kemudian pemimpin kerukunan keluarga dan organisasi kemasyarakatan, kemudian ada suatu juga biasanya menyentuh dari suatu orang tua yang pernah menduduki jabatan tertentu di suatu desa, biasanya diklasifikasikan sebagai tokoh masyarakat. Nah, peran tokoh masyarakat ini yang pertama adalah membantu sosialisasi program, kemudian mendorong partisipasi masyarakat. Yang ketiga adalah sebagai perantara bila terjadi konflik. Kemudian yang keempat adalah terlibat langsung atau tidak langsung dalam perencanaan program hingga proses evaluasi. Nah, kemudian ada juga peran pihak swasta, di mana peran pihak swasta ini yang pertama adalah mensumbangkan pemikiran dalam rapat-rapat perencanaan, kemudian juga bisa memberi bantuan material dan dukungan dana untuk implementasi suatu program, kemudian bersama Pemdes biasanya dan masyarakat ada kesepakatan dalam suatu pengelolaan yang saling menguntungkan kedua pihak. Lembaga institusi pemerintah daerah terdiri dari DPRD, kemudian DKP, kemudian KLHK, kemudian Bapeda, ada Bapeda, kemudian ada Dinas Pangandaran, ada BPN, ada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, BDMD dan Dinas Pariwisata dan lain-lain, dan lembaga institusi yang terkait dengan suatu pengelolaan pesisir terpadu. Pendampingan masyarakat biasanya terdiri dari luar desa, biasanya ada penyuluh lapangan, juga ada fasilitator desa, juga ada pendamping lapangan, di mana perangkas dan fungsinya adalah mampu mengembangkan kepercayaan dan disegani oleh anggota masyarakat. Kemudian mampu berkomunikasi dengan berbagai tingkatan dan golongan, dapat bekerja sama dan berinteraksi secara sosial dengan masyarakat, pemerintah setempat, dan penggerak masyarakat di desa. Bisa menempatkan diri di masyarakat dan peka terhadap kebiasaan dan budaya setempat, kemudian orangnya biasanya harus berasal dari luar desa sasaran dan bersedia tinggal dan bekerja di desa tersebut. Kemudian untuk dari dalam desa sendiri, biasanya ada motivator desa, ada fasilitator desa, ada penggerak masyarakat, ada asisten lapang, dan CO atau community organizer, di mana persyaratannya biasanya adalah orangnya itu dari dalam desa, kemudian bersedia memberikan waktu untuk kepentingan masyarakat, bersedia dilatih, kemudian peduli pada masalah desa, disegani oleh banyak orang, bisa berkomunikasi dengan berbagai tingkatan orang, terwakili dari komponen masyarakat, dan punya kemampuan dan keinginan bekerja sama. Persiapan pelaksanaannya biasanya terdiri dari pendidikan lingkungan hidup, contohnya menentukan isu atau permasalahan yang butuh akan suatu penyadaran masyarakat, kemudian menentukan topik PLH yang akan disampaikan, kemudian pendidikan lingkungan hidup, kemudian menentukan sasaran yang akan menerima pendidikan lingkungan hidup, kemudian menentukan cara pendidikan lingkungan hidup yang akan disampaikan, kemudian menentukan siapa pelaksana atau pemberi materi dari pendidikan lingkungan hidup. Yang keenam adalah menentukan waktu dan tempat pelaksanaannya. Ketujuh adalah menentukan peralatan dan media yang akan digunakan. Kemudian metode pendidikan lingkungan hidup, secara formalnya, pendidikan atau penyuluhan di sekolah formal. Kemudian secara informalnya adalah penyuluhan atau penyampaian melalui pertemuan masyarakat. Dan ketiga, secara non-formal, penyampaian orang per orang bisa melalui poster atau gambar di papan informasi, kemudian kertas selebaran, kemudian bisa menggunakan spanduk atau buletin, buku bacaan, panggung pertunjukan, brosur, dan lain sebagainya. Penjangkauan atau outreach biasanya terdiri dari kelompok sasaran.
di mana terdiri dari penentu kebijakan, bisa eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian ada perguruan tinggi, yang ketiga ada LSM, yang keempat adalah pengusaha, yang kelima adalah daerah lain yang memiliki keterkaitan dari suatu program. Di mana cara atau metode penjangkauannya, yang pertama adalah pelatihan, lokakarya atau workshop, studi banding, seminar, dan konferensi, dan sebagainya. Yang kedua adalah melalui media cetak dan elektronik, bisa melalui brosur koran, majalah, factsheet, kemudian buletin, dan jurnal, dialog interaktif melalui radio atau TV, video, CD-ROM, dan lain sebagainya. Kemudian ada pusat informasi, di mana ada terdiri dari beberapa kriteria. Yang pertama adalah prasarana, di mana bangunan fisik atau ruang yang memadai, strategis, kemudian juga mudah dicapai di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah sarana, di mana terdiri dari material, peralatan, dan media informasi. Biasanya ada buku, laporan hasil penelitian, poster, brosur, alat peraga, dan papan informasi. Kemudian ada pembagian peran atau tugas, kemudian unsur pembaruan, bisa pembaruan info, perbaikan kerusakan, penambahan sarana, kemudian pembaruan peran, program peningkatan kapasitas, dan ketersediaan dana penunjang. Kemudian ada juga partisipasi masyarakat, di mana yang pertama adalah memanfaatkan pusat informasi masyarakat umum, yang kedua menjaga mengelola pusat informasi, yang ketiga adalah dukungan dana dan tenaga. Kemudian yang keenam adalah sistem kerja, di mana cara pengelolaan yang baik itu terdiri dari pengelolaan informasi atau pengadaan informasi, inventaris, pengaturan material, pengelolaan atau penyajian informasi. Yang kedua adalah pengelolaan keuangan, di mana yang ketiga adalah pemeliharaan surplus, di mana biasa digunakan untuk pembersihan rutin, perbaikan kerusakan, penjagaan, atau pemeliharaan. Yang keempat adalah pengelolaan kelompok atau organisasi. Nah, berikut adalah flowchart di mana kerangka pemikiran dalam hak pengusahaan perairan pesisir. Ada sumber daya pesisir, di mana ada dua kategori, potensi wilayah pesisir dan permasalahan wilayah pesisir. Dan di situ ada hak penguasaan perairan pesisir. Ada proses hierarki analisis, di mana di situ ada prinsip pengelolaan wilayah pesisir yang harus ditekankan. Dalam proses hierarki analitis itu terdiri dari atribut lingkungan, kemudian atribut sosial, dan atribut ekonomi, di mana di breakdown lagi menjadi suatu hak pengusahaan perairan pesisir, di mana terdiri dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan lokal secara berkelanjutan. Dalam pemangku kepentingan dalam ekosistem mangrove, contohnya ada tingkat kepentingan yang berpengaruh. Di sini adalah kategori panah ke atas adalah tingkat kepentingan, yang panah dari kiri ke kanan adalah pengaruh, di mana subjeknya adalah contoh untuk masyarakat lokal dan tokoh masyarakat. Kemudian pemain kuncinya terdiri dari pemerintah setempat, bisa bupati, wali kota, ada kementerian terkait, kemudian perhutani, kepala desa, dan penggarap. Kemudian penontonnya ada viewernya, biasa dari PT, kemudian ada LSM, penghubungnya ada dari Bapeda dan DPRD. Nah, ini adalah gambaran dari pemangku kepentingan dalam contoh konteks ekosistem mangrove. Dalam kepentingan pengaruh stakeholder dalam pengelolaan mangrove itu ada terdiri dari posisi stakeholder, kepentingan, dan pengaruh, di mana posisi stakeholder, kepentingan, dan pengaruh itu terdiri dari subjek, pemain kunci, penghubung, dan penonton. Stakeholdernya biasanya terdiri dari masyarakat lokal, tokoh masyarakat, kemudian pemain kuncinya berdiri dari KKP, KLHK, perhutani, bupati, wali kota, dinas PU, kepala desa, dan Puskesmas. Penghubungnya ada Bapeda dan DPRD. Penontonnya adalah perguruan tinggi dan LSM, di mana ada kepentingan, kemudian ada pengaruh yang didapatkan. Oke, tabel di sini menunjukkan suatu partisipasi stakeholder dalam pengelolaan mangrove. Ada beberapa aspek yang dikaitkan. Yang pertama adalah penetapan kawasan, kedua pengelolaan, yang ketiga adalah pembinaan dan pengawasan. Jenis partisipasinya ada informasi dan koordinasi, kolaborasi, dan pemberdayaan. Kemudian ada beberapa stakeholder yang terkait itu dapat mahasiswa lihat sendiri. Ada KKP,